Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdi Setiawan, mahasiswa S1 Arsitektur Universitas Tadulako dengan nomor induk mahasiswa F221-18153. Video kali ini akan membahas mata kuliah kewirausahaan dengan tema pembahasan yaitu kuliah daring di masa pandemi. Jadi sebelum kita membahas tema utama tadi, pertama saya akan menjelaskan sedikit apa itu public speaking. Public speaking adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan orang banyak. Inti dari penjelasan tadi adalah kita berbicara di hadapan orang banyak. Nah, kenapa saya membahas public speaking terlebih dahulu? Ya karena jelas public speaking ini memiliki manfaat. Dan manfaat public speaking itu sendiri adalah membuat kita berpikir lebih kritis. Selain bisa meningkatkan kemampuan bicara di depan umum atau di depan banyak orang, kemampuan public speaking juga bisa membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara rasional dan kritis lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, salah satu ciri public speaking adalah kita berbicara di depan banyak orang. Public speaking dilakukan di hadapan banyak orang. Yang jelas sekarang karena berdiskusi itu salah satu contoh dari public speaking. Misalnya juga ada berdebat, berpidato, memimpin rapat, moderator, menjadi moderator, MC, presenter, dan lainnya. Oke, jadi dulu sedikit tentang public speaking, dan ya tentunya public speaking ini tidak langsung kalian dapat keilmuannya, perlu belajar dari pengalaman-pengalaman, diasah sedikit demi sedikit supaya kita bisa mahir berbicara di depan umum, berbicara dengan baik, ya dengan tujuan untuk bisa meyakinkan orang lain dengan apa yang kita bicarakan. Jadi lanjut ke pembahasan utama, yaitu tema dari mata kuliah kali ini, kuliah daring di masa pandemi. Untuk pengertiannya sendiri, kuliah daring adalah sistem perkuliahan atau pembelajaran yang memanfaatkan internet sebagai media mengganti perkuliahan yang dilakukan secara langsung. Jadi artinya kita tidak perlu repot-repot untuk datang ke kampus. Kita hanya perlu koneksi jaringan internet dengan menggunakan beberapa aplikasi pendukung, kemudian kita kuliah. Karena COVID-19 sekarang sistem pembelajaran di beberapa akademik seperti jenjang SD, SMP, SMA, bahkan untuk perkuliahan itu hampir keseluruhan sudah dimuat secara daring atau berbasis online yang tadi saya jelaskan. Terus yang jadi pertanyaan, apakah sistem daring ini begitu efektif di situasi yang sekarang ini? Jawabannya ya jelas efektif, karena dengan adanya sistem daring ini, perkuliahan atau sistem pembelajaran di beberapa jenjang lainnya dapat terlaksana. Nah, untuk membersihkan waktu, langsung saja kita membahas kelebihan dan kekurangan dari kuliah daring atau kuliah online. Kelebihan pertama, mahasiswa lebih aktif mencari materi dan keterampilan TIK. Untuk deskripsinya yaitu pada saat kuliah online biasanya mahasiswa lebih aktif mencari materi, karena biasanya dosen akan memberikan tugas untuk mahasiswa mencari materi selain materi yang diberikan oleh dosen, sehingga keterampilan TIK mahasiswa dapat bertambah seiring berjalan kuliah online ini. Nah, berikutnya saya pikir ini sangat menguntungkan bagi kita ya, yang terutama untuk mahasiswa yang malas nyatet saat dosen berbicara di depan menjelaskan pembelajaran yang ada, yaitu mahasiswa dapat merekam pembelajaran. Nah, mahasiswa dapat merekam pembelajaran seperti memvideokan, dan kemudian dari rekam dapat diputar ulang ketika membutuhkan atau lupa dengan apa yang sudah dijelaskan. Tentu cara ini lebih efektif daripada belajar di kelas. Apalagi untuk mahasiswa atau mahasiswa yang malu bertanya ketika lupa. Nah, yang berikutnya yaitu kelas dapat berlangsung sesuai silabus. Ini yang penting ya dari kelas online. Karena tujuan kelas online dilakukan yaitu agar kelas tetap berjalan sesuai silabus, agar tidak tertinggal dan sesuai target yang ditentukan. Kalau misalnya kelas pertemuan biasa tidak dilakukan dan hanya berhenti di situ saja, jelas perkuliahan atau sistem pembelajaran terhenti dan tidak sesuai target silabus yang ada. Nah, kemudian yang satu ini cukup menguntungkan bagi beberapa mahasiswa yang mageran atau mut-mutan saat belajar. Jadi tempat pelaksanaan kelas yang fleksibel, kuliah online dapat dilakukan di mana saja, sehingga menjadi kenyamanan tersendiri untuk mahasiswa atau dosen melakukan kelas tanpa harus datang ke kampus. Nah, kemudian yang sekarang kita berlanjut ke kekurangan dari perkuliahan daring ini sendiri. Ya jelas, semua sesuatu, segala hal itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan untuk kekurangannya ini, yang pertama, tidak semua mata kuliah itu bisa online. Ada beberapa mata kuliah tertentu yang membuat dosen tidak bisa melakukan perkuliahan online karena harus ada pertemuan langsung, seperti mata kuliah yang berhubungan dengan praktikum dan lain-lainnya, karena butuh pemantauan dan penyampaian secara langsung. Ya, tepat. Terlebih untuk kita sebagai mahasiswa arsitektur,
pembelajaran secara langsung dan pembelajaran yang kita lihat pelajarannya dengan mata kepala kita sendiri itu jauh lebih efektif dan lebih mengembangkan tingkat kreativitas kita dalam mendesain sesuatu ketimbang hanya melihat scroll browsingan tentang. Kemudian untuk kekurangan berikutnya adalah tergantung jaringan. Masalah yang sering terjadi saat kuliah online adalah masalah jaringan. Kalau jaringan mengalami gangguan, kuliah juga bakal terganggu seperti ketinggalan diskusi atau menyampaikan materi. Oleh karena itu, pastikan jaringan maksimal saat online. Ya, sebenarnya sih untuk masalah ini benar-benar sudah dirasakan untuk kita para mahasiswa saat melakukan kuliah daring atau kuliah online ini. Terlebih untuk pada mereka yang berada di pelosok-pelosok daerah di mana untuk mendapatkan jaringan itu sangat susah. Apalagi untuk beberapa mahasiswa yang belum mengetahui dengan baik perkembangan IT sekarang. Misalnya menggunakan aplikasi mereka masih terbata-bata, kurang begitu mahir. Ya, mereka jadi terpaksa harus mempelajarinya. Nah, untuk pribadi saya sendiri sebenarnya ya saya lebih suka untuk perkuliahan secara tatap langsung dibandingkan dengan daring ini karena rasa malas dari mahasiswa itu sendiri lebih tinggi saat pembelajaran daring ketimbang secara langsung. Di situ kita bisa ya sama seperti permasalahan yang dialami oleh mahasiswa di perkuliahan, siswa-siswa di jenjang SD, SMP, SMA itu sama. Saya sempat berbicara dengan staf pengajar dan petinggi-petinggi yang ada di jajaran SMP, SMA. Jadi kata mereka begitu tidak menginginkan sistem daring ini atau sistem yang dilakukan secara online ini karena jelas tidak begitu efisien. Nah, mereka sudah memberikan beberapa pilihan opsi-opsi seperti ya kalau yang saya bicarakan dengan mereka lalu, mereka sempat membuat 3 opsi. Yang pertama itu perkuliahan dilakukan secara daring, secara tatap muka langsung, harus dipaksakan karena pertimbangan yang ada. Opsi kedua, mereka mengimbangi antara daring dan daring, antara pembelajaran secara langsung dan pembelajaran secara online. Dan opsi ketiga adalah daring sepenuhnya. Mereka melakukan opsi ini ya tujuan utamanya untuk menghindari opsi yang ketiga, opsi yang terakhir itu daring sepenuhnya karena ya banyak pertimbangan yang ada, mereka lebih memilih secara pembelajaran secara langsung. Namun apa boleh daya, keputusan pemerintahan Kementerian Pendidikan RI telah menetapkan bahwa opsi ketiga menjadi opsi pertama yang harus dilakukan untuk sistem pembelajaran yang ada di Indonesia. Ya, untuk kesimpulan saya pikir sistem pembelajaran apapun itu bisa kita lakukan, tapi butuh penyesuaian sebelumnya supaya kita terbiasa dengan sistem pembelajaran yang ada. Tapi harapannya semoga COVID ini dapat berlalu, kita dapat melakukan pembelajaran secara normal seperti biasanya, karena hal yang biasa kita lakukan itu menjadi sebuah kerinduan. Oke, itu saja. Saya Yudi Setiawan, pamit undur diri. Maaf jika salah kata atau pembahasan saya terlalu bertele-tele. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.